Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di persiapan awal salat kita, ini sebagai kunci sukses menuju khusyuk. Kita sudah bahas 4 pilar utama yang lalu. Masih diingat ya, Pak? Pilar utamanya satu apa? Muraqabah. Ya, menghadirkan dan merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua apa? Ta'zim, at-ta'zim lillah. Ta'zim kepada Allah, mengagungkan Allah, menghinakan dirinya. Apa yang ketiga? Al-mahabbah. Ada cinta. Ya. Ibadah yang dibangun di atas cinta, maka itu tidak pernah membosankan. Yang keempat, al-khudu' wat tawadu. Ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepasrahan secara total untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 4 pilar ini tidak boleh diabaikan, sebab apapun persiapannya, kalau tidak ada 4 pilar itu tidak bisa. Dan ada yang kita bahas pekan yang lalu, bahwa bagaimana kunci sukses untuk khusyuk. Jadikan salat kita itu adalah muaddis salat, salat perpisahan, salat seperti salat terakhir yang kita lakukan. Insyaallah kita akan masuk di sini 5 persiapan awal. 5 persiapan awal menuju sukses kunci salat. Mulai dengan muqaddimah. Ya. Seorang mukmin harus menganggap penting apa yang Allah anggap penting. Kalau Allah menganggap penting ini salat, dengan itu bukti dalil betapa banyaknya ratusan ayat dalam Al-Quran tentang salat. Allah perintahkan, Allah puji, Allah beri jaminan, Allah beri garansi, dan Allah celah berulang-ulang orang yang tidak salat. Maka Allah anggap penting itu. Artinya kalau Allah anggap penting sesuatu urusan itu luar biasa, maka mari juga kita menganggap penting. Kalau memang penting, kita lihat seberapa besar kita menganggap penting urusan salat ini dalam hidup kita. Seberapa besar kita beri porsi lebih utama dibanding urusan lain. Karena sekarang kalau ada kegiatan, kita sering mengatakan, kapan acaranya? Oh, ba'da salat, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da duhur, ba'da asar. Artinya apa? Patokannya salat. Cuma lihat bekerja saja mencari nafkah, sering Allah Ta'ala katakan, faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Apabila selesai sholat, sholat jadwalnya, sholat standarnya, karena dianggap penting, maka urusan lain harus kecil. Kalau urusan lain kecil dan tidak dikalahkan oleh urusan sholat, maka tidak boleh ada yang hadir mengganggu kita pada saat waktunya sholat. Kalau dianggap penting, pasti dipersiapkan dengan bagus. Nah, itu kita masuk di bagian ini. Pasti dipersiapkan. Tidak ada sesuatu yang penting sekalian tanpa sebuah persiapan. Silakan amati. Menikah penting. Berapa bulan dipersiapkan? Lama. Wisuda penting. Berapa lama? Lama. Tidak ada wisuda dadakan.
sepenting itu pasti semakin penting, semakin dipersiapkan. Jangan mimpi sekalian untuk sukses sesuatu tanpa sebuah persiapan. Tidak mungkin. Tidak ada pekerjaan yang sukses tanpa persiapan. Tidak ada. Tidak ada. Mustahil bisa sukses sholat tanpa persiapan. Tidak bisa. Allah perintahkan khusyuk, maka itu artinya ada jalan ke situ. Tidak mungkin diperintahkan lalu mustahil dicapai, tidak mungkin. Kalau diperintah untuk khusyuk pasti bisa. Masa diperintah lalu kita mengatakan tidak bisa, itu orang usah salah memahami itu. Nah, sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita sebenarnya meremehkan sholat. Betapa sering kita menganggap rendah itu urusan sholat. Apa persiapan yang paling penting sekalian? Persiapan pertama di sini, persiapan ilmu. Bagaimana kita sudah bahas dalam pembahasan hadis bahwa ilmu itu kunci berhasil. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Al huda ini bermakna al-ilm. Al huda al-ilm. Wa dinil haq al-amal. Tidak ada amal tanpa ilmu. Ihdinas siratal mustaqim. Itu semua dalil yang menunjukkan wajibnya seseorang berilmu. Sampai Imam Bukhari menulis buah bab al-ilmu qabla al-amal wal qaul. Hendaknya seorang muslim mendahului sebuah pekerjaannya dengan ilmu. Kita coba baca dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Hurairah jelaskan, ja'a rajulun ila masjid atau da'ala rajulun ila masjid. Ada seseorang yang salat dalam masjid. Kemudian summa ra'a Rasulullah Nabi SAW melihat laki-laki tersebut di sudut masjid, dia sholat, mungkin sholat sunnah. Summa ja'ila Nabi fasallam, dia datang sama Nabi beri salam. Apa kata Nabi? Qala Rasul, irji' fasalli, ulangi sholatmu. Fa innaka lam tusalli, karena kalian belum sholat. Summa raja'a shalla, kemudian dia ulangi salatnya lagi. Dia ulangi salatnya karena Nabi suruh. Summa ja'ila Nabi fasallam, dia datang lagi sama Nabi beri salam. Apa kata Nabi? Wa qala irji', ulangi salatmu. Fa innaka lam tusalli, kamu belum salat. 3 kali disuruh ulang. Apa kata orang ini? Wallahi walladzi ba'asaka bil haq, dia yang telah mengutusmu dengan benar. Mau sini, saya tidak bisa lebih baik. Kama ra'ait, sebagaimana apa yang kau lihat, seperti itulah caraku salat ya Rasulullah. Lalu dia berkata, alimni ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasul, ajarkan saya. Alimni, tuntun saya. Nabi menyuruh mengulang karena ada ilmu yang hilang di situ. Tentunya sekalian karena ini urusan penting, maka tidak bisa sholat ini benar tanpa ilmu. Tak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang kita berapa waktu yang kita siapkan dan berapa sarana kalau kita anggap penting tentang ilmu ini untuk menuju di situ. Baik ilmu bacaannya dari doa iftitah sampai zikir dan doanya. Sudah berapa besar kita punya waktu? Kalau kita anggap penting, sudah berapa besar kita siapkan waktu untuk hafal lafaznya, hafal terjemahannya, hafal makna-maknanya. Karena sholat ini sekalian dialog. Bagaimana mau berdialog dengan Allah kalau kita tidak ngerti apa yang kita ucapkan? Nah, itu kita punya PR bersama sekalian. Kita akan bahas makna-makna zikir nanti dalam sholat.
Tidak bisa kita sholat dengan benar. Mustahil sekalian. Tidak bisa tanpa kita paham apa pesannya di balik ucapan itu. Jangan kita termasuk orang yang ada usul, sia-siakan makna itu. Ini berulang-ulang kita ucapkan, berulang-ulang kita ucapkan. Jangan kita begitu kita ucapkan tidak sadar apa yang saya bilang tadi. Ini penting, insya Allah pair bersama ya, semua yang hadir pair. Kalau di rumah, alhamdulillah ya, ada kalau tidak salah 7 pesertanya, khusus subuh, ya subuh, kalau tidak salah subuh Kamis ya. Itu semua peserta, ya. Jadi semua peserta wajib store bacaannya, wajib store terjemahannya, dan store apa yang Anda tangkap dari bacaan itu. Tidak salah dulu sudah pernah ya, kita bahas dulu di Bara Wajah juga sudah pernah bahas, cuma belum diterjemah, belum dibahas maknanya. Ya, yang mau bergabung hari Kamis boleh, tapi ini masih peserta terbatas. Ya, baru peserta terbatas. PR, store bacaannya, store artinya, store apa pesannya. Pesannya nanti saya jelaskan, nanti diulang saja gitu. Tapi insya Allah itu terutama yang dekat-dekat dari rumah bisa hari Kamis kita menyetor itu kan. Nah, mau diulang-ulangi coba minta tolong sekali. Apa yang kita minta pada saat tasyahud? Apa yang kita sampaikan pada saat duduk antara dua sujud? Apa yang kita bilang waktu doa iftitah? Apa mau tak pada saat baca surah Al-Fatihah? Jangan diulang tapi kita sendiri apa saya bilang tadi? Coba mas, kalau antum bicara sama saya, terus antum tidak tahu apa yang anda bilang, orang apa itu? Antum bicara tapi tidak mengerti, orang apa itu? Orang apa kalau bicara tidak dia mengerti apa yang dia bilang? Hah? Orang gila. Kita yang bilang itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Orang beriman jangan kok dekati salat dalam keadaan apa? Sukara, mabuk. Apa itu mabuk? Mabuk ada dua. Ada mabuk karena memang otaknya terganggu, ada mabuk karena pikirannya tidak sadar. Mudah-mudahan kita tidak mabuk pada waktu sholat. Ruku, sujud, tapi pergi main bola, main futsal. Ya, mohon sholat, ruku, sujud, jangan sementara pegang panah. Ini yang kita mau latih. Sujud, tapi sementara menggoreng. Ruku, hitung barang yang masuk hari ini. Wala haula wala. Saya juga biasa sekarang. Sementara ruku, sementara ceramah. Saya pikirkan apa yang saya mau bilang sebentar. Nak kena tahu. Tapi kalau datang begitu, setan banting kiri, kita segera banting kanan. Tarik itu bacaan. Biasa Pak. Biasa itu. Oh bagusnya tadi. Ditanya masuk. Keluar itu kapan diikuti? Mabuk. Jadi kita mau perang ini sebentar ya. Perang melawan sibuk sendiri, yakni dikomandoi oleh setan. Setan itu Pak bikin peperangan sejati buat kita, terutama mau sholat. Sekarang persiapan taharah. Persiapan taharah. Ya, pokoknya tulisannya sekretaris itu. Itu saja maknanya ya. Taharah. Terserah apa tulisannya. Nah ini taharah penting sekali. Taharah dalam dua makna. Taharah secara maknawiyah dan taharah secara
hissi. Hissi berarti yang sebenarnya wudu, mandi, tayamum ini taharah. Bersih dari syirik itu juga taharah. Jadi taharah di sini ada dua. Dan la yaqbalu salati ahadikum idza hadasa hatta yatawadda, atau la yaqbalu salati ahadikum, tidak Allah menerima salat kalian kalau dalam keadaan kalian hadas hatta bighairi tahur, kecuali dalam keadaan bersuci. Ini syarat mutlak untuk diterima salat, ya, atau meraih salat yang diterima itu taharah. Nah, taharah coba lihat ini maksudnya, innallaha yuhibbut tawabin. Allah suka tawabin, bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kata para ulama, ada dua di sini yang dibersihkan. Tawabin, bersihnya dosa. Al-mutatahhirin ini bersih fisik. Tapi alangkah bagusnya bertaharah, berudu. Kalau mau khusyuk, jangan cuma bersihkan zahirnya, tapi bersihkan apa? Batinnya. Dan ini mungkin yang kurang, Mbak. Rasakan pada saat berudu, suci zahir, suci batin. Ya, meskipun secara tersirat saja, ini ada bersihkan. Coba kita lihat kalau di doa ini, Pak. Kalau sudah kita bertaharah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Sampai di sini Bukhari Muslim. Sampai di sini Bukhari Muslim. Ini yang paling sahih kalau di sini. Tapi Imam At-Tirmizi lanjutkan, riwayatkan, Allahumma ja'alni minat tawabin. Coba lihat ya, at-tawabin. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang at-tawabin. Berarti sesudah berudu itu bukan zahirnya saja, hakikatnya dibersihkan. Kotorannya tangan, suka ambil, suka pegang, suka yang nakal. Kotorannya mulut, kotorannya mata, kotorannya perbuatan secara fisik, terutama dosa di sini. Bahkan Imam An-Nasai lanjutkan ini, tapi tidak tertulis di sini. Ada doanya Imam yang ditulis An-Nasai dalam lanjutan doa ini, apa itu? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu riwayat An-Nasai. Dan semuanya ini sahih. Sahih. Ya. Jadi tiga doa ini semua mengarah pada at-tawabin, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ternyata berudu hakikatnya bertobat. Apa yang ditobatkan? Tobat dari dosa-dosa kita. Taharah ini penting sekali. Karena itu awal dari setan mengantar kita terjebak, itu bisa jadi di sini kita keliru taharah. Taharah tidak benar, taharah sembrono, bisa jadi pintu tidak benar nanti sholatnya, dan bahkan susah khusyuk kalau taharahnya tidak benar. Ya. Persiapan pakaian. Kita periksa pakaian kita, Pak, ya. Dalam sisi untuk bisa mengantar khusyuk, dua di sini pakaian yang mesti dimiliki. Satu, suci dari najis. Dua, suci dari mana? Suci dari status kepemilikan. Jangan-jangan kita tidak miliki ini pakaian baru kita pakai secara syar'i. Tidak dimiliki, mungkin uang riba dipakai, uangnya orang. Mungkin uang haram baru kita pakai, hakikatnya secara syariat kita tidak miliki itu pakaian. Miliknya orang lalu kita pakai.
bersih najis itu penting. Tapi ini yang mesti disadari, status kepemilikan. Betul-betulkah ini didapat dari sumber yang halal? Karena innallaha thayyib, sungguh Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Mat'amu haram, malbasuhu haram. Nah, coba kalau malbusnya, pakaiannya, masyrabu, minumannya haram, wa ghuzziya bil haram, fa anna yustajab. Bagaimana mau diterima? Jadi mari sekalian kita berdoa, jadi kita super hati-hati di sini yang kita pakai. Termasuk nanti pakaian di sini supaya tidak mengganggu diri kita. Maka Nabi kan pernah dikasih pakaian tapi bergambar. Maka Nabi katakan, kasih itu, saya tidak cocok begitu. Tolong Pak, jangan pakai pakaian yang ada gambar-gambar yang apalagi mau masuk masjid di belakang lagi. Ini terutama di musim pilkada ini begini. Hati-hati. Pilih nomor, sebaiknya jangan dibawa masuk masjid. Mohon maaf ya, termasuk sarung kita. Ya, mohon maaf. Saya kalau maaf ya, pribadi saya mohon maaf itu agak terganggu saya kalau terlalu besar tulisannya sarung tak baru di belakang. Misalnya sarung Samarinda. Saya takbirnya Samarinda sampai sarungku. Misalnya gajah duduk, sebaiknya tulisan sarung disembunyi, kecuali mau pergi pengantin, itu urusan dunia. Tapi urusan sholat jangan di belakang, jangan di belakang. Kenapa? Kecuali kalau tidak ada orang lain silahkan. Tapi kalau di belakang tak ada orang, bisa terbaca. Dan cuma Bapak tidak ucapkan, tapi ada di hati tak, itu sarung Samarinda. Maka sedang membaca sesuatu, berarti sudah melakukan bacaan tanpa kita sadari.